Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Penonton Al-Hamid Yayasan Al-Hidayah Akhlakul Karimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah merupakan kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam sebagaimana difardukannya atas umat-umat yang terdahulu. Oleh karena itu, agar puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharus dan sepantasnya lah menjaga beberapa hal yang perlu kita jaga. Di antaranya itu menjaga daripada hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa. Karena salah satu alasan daripada kita mengerjakan sunnah itu adalah jabran lil faraid, yaitu menambal bagi keparduan-keparduan yang telah kita lakukan. Takutnya ketika melaksanakan atau melakukan kita yang namanya ibadah puasa, ada hal-hal yang makruh yang kita kerjakan. Oleh karena itu kita tambal dengan yang namanya ibadah-ibadah sunat. Adapun ibadah-ibadah sunat, hal-hal yang sunat yang dianjurkan sebagaimana yang saya kutip daripada kitab Nihayatuz Zain karangan daripada Imam An-Nawawi Al-Bantani, ada 10 hal yang disunatkan ketika kita berpuasa. Wasunna lisaumi asyaratun, dan disunatkan bagi orang yang berpuasa itu 10 macam. Al-awwalu, yang pertama ialah tasahurun, yaitu bersahur. Sahur adalah hal yang disunatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut: tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, kata Rasulullah, karena bahwasanya pada sahur itu ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sahur itu ada kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita disunatkan bersahur. Meskipun kata ulama kita bersahur hanya bijur atima, dengan seteguk daripada air. Kemudian yang kedua, disunatkan ketika seseorang berpuasa itu adalah ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Berbuka itu adalah ba'da tahaqqukil ghurub, sesudah yakin tenggelamnya matahari. Ketika kita yakin tenggelamnya matahari, maka disitulah disunatkan itu untuk menyegerakan daripada berbuka puasa. Kemudian sunat ketika berpuasa itu makanan yang kita makan itu sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yuftiru ayyusalliya ala rutubatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka itu beliau selalu memulai dengan beberapa biji daripada rutabat, korma yang setengah matang. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ulama mengatakan sunnatnya itu adalah dengan bilangan ganjil. 1 biji, 3 biji, 5 biji, dan seterusnya. Nah, sampai batas yang jangan sampai israf atau berlebihan dalam berbukanya itu. Kemudian fatamrin, kemudian yang kedua sunat berbukanya itu dengan tamar, dengan korma yang sudah matang atau masak. Kemudian seterusnya itu sampai kepada yang namanya yang paling kecil, yaitu famain, maka berbukalah dengan air putih. Oleh karena itu hal yang perlu kita jaga ketika kita berbuka puasa. Kemudian yang ketiga disunatkan ketika berbuka puasa itu adalah ad-du'aul ma'sur. Doa yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lafaznya sebagaimana di dalam kitab Nihayatuz Zain ini, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu
wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu dhahabaz zama'u wa batallatil 'uruq wa thabbatal ajru insyaallahu ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Itu doa yang dianjurkan sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Warabi'u, kemudian yang keempat disunatkan ketika berpuasa itu adalah ghuslun, mandi, anil hadatsil akbari, daripada hadas besar. Kata ulama merincikannya ialah min janabatin, daripada mandi junub, wa haidin, dan mandi haid bagi perempuan, wa nipasin, dan mandi nipas, qabla fajrin, sebelum terbitnya matahari. Itu disunatkan bagi orang yang tiga tadi. Kemudian yang kelima disunatkan lagi kaful lisan amma la ya'ni sima kullu muharramin kakadzibin wa ghibatin li'annahu muhbitun lisawab. Yang kelima yaitu disunatkan menahan lidah daripada berkata-kata yang tidak pantas, berkata-kata yang tidak berfaedah. Contohnya itu adalah seperti dusta, menggibah. Nah, itu sangat dilarang. Meskipun puasanya itu sah, akan tetapi itu muhbitun lis-sawab, itu membatalkan, menghancurkan bagi pahala yang dia kerjakan. Oleh karena itu ulama membagi puasa itu ada tiga, ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Ini yang perlu kita jaga. Untuk penjelasannya nanti di penjelasan pertemuan yang akan datang. Kemudian yang keenam, disunatkan ketika berpuasa itu adalah kafun nafsi an syahwati, menahan nafsu daripada syahwat. Meskipun boleh, yang tidak membatalkan akan puasa tetap kita jaga ketika berpuasa. Meskipun kita menyentuh istri kita, mencium istri kita, dan lain sebagainya, meskipun boleh, akan tetapi dalam puasa itu disunatkan untuk dijaga daripada hal-hal tersebut. Kemudian wasabi'u, yang ketujuh adalah iksarus sadaqah. Di bulan puasa ini memperbanyak sedekah. Kenapa perlu memperbanyak sedekah? Karena amal ibadah yang dikerjakan di bulan puasa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sunat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti melaksanakan ibadah yang wajib. Seperti itu juga pahala ketika melaksanakan ibadah yang wajib, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70 kali lipat gandaan. Sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Kemudian wasaminu, yang kedelapan ialah iksaru i'tikaf, memperbanyak i'tikaf dalam masjid, terlebih khusus adalah di 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut. Karena kita adalah rajaan minallah ayyusadifahu lailatal qadar. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala beriktikaf di dalam masjid, itu memperbetuli ketika di malam hari itu, di hari itu kita memperdapati daripada Lailatul Qadar. Karena di dalam surah Al-Qadar bahwasanya Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan kita ibadah yang sunat. Kemudian yang kesembilan adalah khatmul Quran fi jami'i Ramadan. Yang kesembilan disunatkan adalah mengkhatamkan Al-Quran pada seluruh bulan Ramadan. Banyak ulama-ulama yang dahulu yang ketika bulan puasa mereka memperbanyaki daripada mengkhatamkan, membaca Al-Quranul Karim, terlebih khusus mengkhatamkan, itu luar biasa. Satu huruf Allah Subhanahu wa taala balas 10. Bagi orang yang tidak berwudu membaca Quran, orang yang berwudu dapat 25, itu luar biasa. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir adalah at-tatabu'u fi qada'i Ramadan, adalah dia mengiringi ketika sudah selesai bulan Ramadan untuk mengqadha Ramadan yang akan datangnya ketika kita sudah selesai. Takutnya ketika kita berpuasa ada hal-hal yang kita langgar. Itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang sunat. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini kita dapat selalu menjaga puasa kita, kemudian menjaga hal-hal yang sunat dapat kita laksanakan, dapat kita kerjakan. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup beriman, mati pun dalam keadaan beriman. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.